Assalamualaikum, nama saya adalah Ganjar. Saya dari Magister Science Management Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan konsep marketing mix atau bauran pemasaran yang pada dasarnya bukan hanya dilakukan oleh perusahaan saja, tapi siapapun bisa kemudian menggunakan konsep ini, termasuk nanti oleh iblis. Maka judul kali ini adalah marketing mix oleh iblis. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang marketing mix, umumnya ketika saya memperkenalkan tentang pemasaran, baik kepada mahasiswa baru ataupun kepada peserta pelatihan pemasaran, maka pertanyaan besar yang saya munculkan di awal adalah seperti ini pertanyaannya: siapa tokoh pemasaran terkemuka dunia dan akhirat? Saya minta para audiens yang hadir kemudian untuk mencoba menjawab. Yang jelas kemudian saya katakan Pak Hermawan Kertajaya dan kemudian bahkan Philip Kotler juga tidak termasuk, karena mungkin mereka terkemuka di dunia, tapi masalah kemudian di akhirat belum tentu. Maka ada peserta yang kemudian menjawab Nabi Muhammad SAW. Saya katakan benar, tapi tokoh yang saya maksud ini kemudian lebih dari itu. Kalau kemudian lebih dari Nabi Muhammad, maka ada peserta yang berusaha menjawab, yaitu Allah. Saya turunkan bahwa tokoh pemasaran yang saya maksud ini masih sebatas makhluk. Jadi siapa makhluk yang menjadi tokoh pemasaran terkemuka dunia dan akhirat, tapi lebih tinggi dibanding Nabi Muhammad SAW? Jawaban saya pada dasarnya seperti judul tadi, yaitu iblis. Mengapa iblis saya katakan di sini lebih daripada Nabi Muhammad SAW dalam hal pemasaran? Nanti akan saya tunjukkan jawabannya. Tapi sebelum itu saya akan kembali ke judul juga yang membicarakan tentang marketing mix. Maka apa itu marketing mix? Akan saya jelaskan dulu. Bahwa secara konsep di Kotler juga muncul marketing mix adalah seperangkat alat yang digunakan pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran berkaitan dengan target pasar yang dituju. Nah, maka dalam hal ini tentunya harus ditetapkan dulu siapa yang menjadi target pasarnya. Setelah kemudian kita mengetahui target pasar itu, yaitu dengan melakukan STP, Segmentation Targeting Positioning, maka tahap selanjutnya adalah kemudian merumuskan bauran pemasaran. Nah, bahwa bauran pemasaran nanti terdiri dari beberapa elemen yang menurut Andrew McCarthy kemudian terdiri dari 4P ini, yaitu product, price, place, dan promotion. Dari sudut pandang konsumen kemudian diperkenalkan oleh Robert Lauterbach, yaitu adanya 4C, bahwa 4P ini bersanding dengan 4C. Ini dari sudut pandang produsen dan 4C adalah dari sudut pandang konsumen. Bahwa produk bagi konsumen pada dasarnya mereka membeli value. Jadi di sini adalah customer value, atau juga ada yang menyebut customer solution. Bagi konsumen, price ini adalah cost yang harus dibayarkan. Bagi konsumen, place itu bicara tentang ketersediaan produk, bagaimana produk tersedia bagi mereka. Dan yang terakhir, promotion bagi konsumen adalah communication. Konsep 4P ini kemudian bisa ditambahkan menjadi 7P, yaitu untuk pemasaran jasa, yaitu ditambahkan dengan physical evidence, bukti fisik, people atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan kemudian proses. Nah, berkaitan dengan bauran pemasaran ini, bahwa nanti juga akan saya tunjukkan bahwa iblis pun melakukan bauran pemasaran ini. Apa buktinya? Dapat kita lihat dari surat An-Nas, surat yang mungkin sudah banyak Anda ketahui dan Anda baca sehari-hari. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Ayat yang saya maksud berkaitan dengan bauran pemasaran menurut saya adalah berkaitan dengan surat ke-4, 5, dan 6. Kita lihat dari surat keempat, yaitu dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi.
bahwa pada dasarnya iblis memasarkan produk berupa kejahatan, evil. Nah, ini yang tadi saya katakan berbeda dengan Nabi, bahwa produknya adalah kebaikan. Kalau kebaikan itu laku, sukses, maka itu hal yang wajar. Tapi iblis saya tempatkan sebagai tokoh pemasaran yang terkemuka dunia dan akhirat, karena dia bisa memiliki produk yang negatif, produk kejahatan, tapi visinya dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa dia akan dapat mendapatkan konsumen anak cucu Adam sebanyak-banyaknya menjadi konsumen loyalnya. Nah, itu salah satu hal yang mungkin juga harus kita cermati, bahwa walaupun mereka dengan produk yang negatif, mereka tetap memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Itu adalah P yang pertama, produk. P yang kedua, price, tidak mereka tunjukkan. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ayat kelima, yang membisikkan kejahatan. Artinya mereka harus ada melakukan aktivitas komunikasi, promosi, bahwa segala sesuatu harus dipromosikan. Dan di sini teridentifikasi dari kata-kata membisikkan. Bauran pemasaran selanjutnya adalah masalah place, ketersediaan. Bagaimana kemudian iblis menjangkau manusia, place yang berusaha dituju adalah dada manusia, bukan di kepala yang di situ ada otak, tapi di dada manusia. Artinya, yang dia lakukan adalah berusaha membungkus sesuatu yang negatif itu menjadi sesuatu yang terlihat menarik, sesuatu yang menyenangkan hati manusia. Itu adalah kemudian di dada manusia. Jadi tidak memilih tempat di kepala manusia yang ada otaknya, karena kalau kita bicara otak nanti kita akan mempertimbangkan cost and benefit. Ada price di situ. Dan kalau manusia mempertimbangkan masalah harganya, bisa jadi mereka tidak akan mengkonsumsi produk dari iblis atau setan. Maka yang lebih ditonjolkan adalah aspek bahwa ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi tempatnya adalah di dada manusia. Nah, maka di situ kemudian muncul produk, ada promotion, dan ada place. Dan di sini kemudian ditambahkan ada people, yaitu sumber daya manusia, dan juga bahkan bukan manusia saja yang mereka gunakan, tapi juga sumber daya jin mereka kerahkan untuk memasarkan produk mereka. Nah, di sini kemudian menunjukkan bahwa iblis pun melakukan aktivitas bauran pemasaran. Maka sebagai manusia yang memasarkan produk yang positif, jangan sampai kalah oleh mereka. Karena itu sebagai ungkapan penutup, saya sampaikan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Ibnu Abdul Thalib, mengatakan kebaikan yang tidak dimanajemen dengan baik akan kalah dengan keburukan yang dimanajemen dengan baik. Kalau iblis bisa melakukan aktivitas pemasaran, apakah kemudian Anda tidak melakukan aktivitas pemasaran untuk produk Anda? Kami dari Magister Science Management mengucapkan selamat belajar pemasaran. Sukses.